senang sekali dapat bersama dengan Anda dalam ibadah online pada minggu ini. Saya percaya Anda semua telah bersiap sedia untuk ibadah online kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita sama-sama like dan share video ini. Kita boleh kongsikan dengan teman-teman kita yang lain. Dan jangan lupa untuk komen di ruangan chat di bawah untuk bertanya kabar dengan teman-teman kita yang lain. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa untuk pembukaan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang minggu ini, buat penyertaan-Mu Tuhan, dan kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan kami akan memulakan ibadah online kami Tuhan. Engkau yang menyertai dan mengurapi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang akan mengikuti ibadah ini, biar menjadi berkat dalam kehidupan mereka dan teman-teman mereka yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau telah mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami berfokus kepada Engkau sepanjang ibadah online ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami telah bersiap sedia untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Halo, shalom. Kita percaya, bahkan saya percaya setiap kita ini adalah gereja Tuhan di akhir zaman. Amin. Dan saya percaya bahwa kita adalah generasi-generasi yang Tuhan pakai untuk menggenapi setiap nubuatan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan janjikan dalam setiap firman Tuhan. Dan kerinduan kita bersama pada pagi ini, saya percaya kita rindu untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, bahkan penyembah-penyembah yang berhasil di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami gereja-Mu Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Bersatu
benar bahwa kita adalah generasi yang siap untuk menjadi penyembah-penyembah berhasil bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dan kita percaya Tuhan bahwa Engkau adalah kemenangan kami Tuhan. Bahkan di dalam Engkau Tuhan, Engkau akan mencurahkan roh kelepasan, roh kesembuhan, bahkan roh kemenangan dalam setiap pribadi kami Tuhan. Bahkan di hati kami Tuhan, kami rindu untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu Yempiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemenangan, atas kesembuhan, atas kelepasan yang Kau sudah curahkan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Bahkan pada pagi ini Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami siap untuk belajar, untuk menerima setiap firman di Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu sekali lagi dan selamat beribadah. Seluruh jemaat Tuhan yang ada bersama pagi ini, kita bersyukur bertemu lagi dan tetap bersemangat dalam kita beribadah bersama. Pagi ini jemaat Tuhan, kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu, kita akan belajar bagaimana membangun keuangan yang sehat dalam bulan ini. Satu siri pelajaran yang mengajar kita, membuka cara pikir kita untuk melihat keuangan yang sehat, pengurusan kehidupan kita dengan lebih berintegritas di dalam sebagai orang yang telah dipercayakan Tuhan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai renungan kita pada hari ini, sebagai dorongan buat kita supaya kebenaran ini mengajar kita lebih dalam mengenal kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita dan mempersiapkan kita secara pribadi sebagai jemaat yang dewasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, yang telah banyak menolong kami, hingga ke hari ini kami dapat berkumpul dan dapat beribadah. Bapa Surgawi, hamba berdoa, kiranya Engkau memberikan kekuatan buat kami mendengar sabda firman-Mu. Bila firman-Mu pada hari ini, Engkau mengajar kami sesuatu, berikan kami pengertian oleh kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat untuk kami belajar lebih dalam rahasia-rahasia kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Bila benih firman Tuhan ini bertumbuh, berbuat dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dan setiap jemaat yang mendengar akan diberkati dan dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita melihat pada minggu ini satu tema yang saya akan berikan kepada kita untuk kita sama-sama pelajari dalam Lukas 19 ayat 12 hingga 27. Lukas 19 ayat 12 hingga 27, yaitu temanya, kenapa kita harus menjadi pengurus yang setia? Kenapa kita harus menjadi pengurus yang setia? Mari kita membacanya bersama-sama dalam Lukas 19 ayat 12 hingga 27. Satu perumpamaan lagi Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Bahkan kisah ini menggambarkan satu orang pengusaha ataupun satu orang bangsawan yang mau berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di sebuah tempat. Kisah ini menggambarkan bahwa ada 10
orang hambanya yang diberikan kepercayaan, diberikan uang untuk dikelola, untuk diurus sepanjang dia berada di negeri lain untuk dinobatkan sebagai raja. Mari kita membaca firman ini bersama-sama dalam Lukas 19 ayat 12 hingga 27. Ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsa membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Nah, 10 hamba itu tadi setelah diberikan uang setiap masing-masing untuk diusahakan, untuk dikelolakan dengan baik, maka kembalilah orang itu atau tuan yang mempunyai uang itu tadi memanggil ke 10 hambanya untuk melihat apa yang mereka usahakan di dalam dagangan mereka. Mari kita meneruskan dalam bacaan ini di ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Ayat 17 katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ayat 18, datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Ayat 21, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Ayat 22 katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras dan mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang aku tabur. Nah, di ayat ini ada hal yang dilakukan dua hamba ini setia mengelola uang yang dipercayakan oleh tuannya. Mari kita terus membaca di dalam ayat 23 hingga 27. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka kembalilah aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Yesus Kristus, perumpamaan dan jalan cerita ini sangat jelas sekali bahwa Tuhan ini mempercayakan hamba-hambanya untuk mengelolakan mina yang dipercayakan. Mina adalah uang yang berharga dan bernilai yang diusahakan untuk diinvest di dalam perdagangan ataupun perusahaan. Melihat kisah cerita ini, Tuhan itu, orang bangsawan itu mempercayakan hamba-hambanya. Oleh sebab itu, dengan senang hati dia mempercayakan 10 mina. Banyak sekali uang itu dan harus diusahakan. Dari kisah ini jemaat Tuhan, kita dapat melihat, menggambarkan bahwa secara kerohanian
bahkan secara pribadi sebagai orang percaya, dapat dilihat Tuhan mempercayakan kita dan Tuhan ingin memberkati kita. Tapi bagaimanakah kita menggunakan uang yang diberikan ataupun menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk diusahakan dan untuk memuliakan namanya? Mari kita melihat, pada mulanya Tuhan menciptakan bumi, menciptakan seluruh isi yang ada di muka bumi ini dalam penciptaannya. Apa yang kita dapat tahu bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan pada mulanya juga Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi pengurus. Masih ingat Adam diberikan kepercayaan yang besar oleh Allah untuk mengurus. Mari kita melihat dalam Kejadian ayat 1 hingga 28. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Allah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Wow, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Pada mulanya manusia diberikan kuasa untuk mengurus, diberikan tanggung jawab, dipercayakan Tuhan sepenuhnya untuk bertanggung jawab, untuk mengurus, mengelolakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita lihat ayat yang 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, sekali lagi, Allah memberkati mereka. Wow, Allah memberkati mereka. Yang pertama tadi, Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya. Kedua, supaya kita berkuasa. Yang ketiga, setelah manusia diberikan tanggung jawab, Tuhan memberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jemaat Tuhan, kita sebenarnya dipercayakan oleh Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kekuatan untuk mengurus itu, karakter, integritas untuk mengurus itu hilang karena dicemari dengan dosa. Tuhan mau kita kembali dipulihkan menjadi seorang pengurus yang setia, pengurus yang berkuasa, mengelolakan harta yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh kekuatan dari Tuhan, dengan penuh takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus kembali percaya bahwa segala sesuatu yang kita punya milik Tuhan. Harus kita kembali mengalihkan cara pikir kita dan memikirkan bahwa segala sesuatu yang kita punya milik Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, perumpamaan uang mina ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang Allah karuniakan kepadanya dengan setia. Masing-masing kita telah dikaruniai kesempatan, waktu, dan perlengkapan untuk hidup bagi Kristus melalui tindakan kemurahan, doa, persembahan, dan banyak cara lagi. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, bagi kita yang telah percaya Tuhan, yang telah mengasihi Tuhan dan telah dipulihkan oleh Tuhan, cara kita untuk melayani Tuhan adalah bagaimana kita mengelola hidup kita dengan baik, menjadi seorang pengurus yang berintegritas di dalam kehidupan kita. Apakah yang kita dapat lakukan bagi Tuhan? Oleh sebab itu, kenapa kita harus menjadi seorang pengurus yang setia? Persoalannya kepada kita hari ini, gambaran pada pertamanya manusia diciptakan untuk mengurus dan berkuasa itu hilang, dan Tuhan mau kita
dipulihkan dan authority itu dikembalikan sekali lagi kepada kita supaya kita dapat menguruskan apa yang Tuhan percayakan di muka bumi ini. Menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita secara khususnya dalam kehidupan kita, dihadirkan dalam seluruh aspek hidup kita. Apakah yang kita dapat lakukan? Dan kenapa kita harus menjadi seorang pengurus yang setia? Ada 4 hal dalam firman Tuhan ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, kenapa kita harus menjadi pengurus yang setia? Karena Tuhan mempercayai setiap kita. Seperti apa yang Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa, seperti itu juga Tuhan mempercayakan kita di dalam Yesus Kristus pada saat ini. Amin. Kita dipercayakan sekali lagi di dalam Yesus Kristus, dipersatukan oleh Tuhan. Karena itulah Tuhan ingin memulihkan kita dan membawa kita kembali menjadi seorang pengurus yang baik. Kita harus tahu, setiap kita dipercayai oleh Tuhan mina untuk diusahakan, ayat 13. Mari kita lihat ayat 13 itu mengatakan, sebelum berangkat ia memanggil 10 orang pelayannya, lalu memberikan kepada mereka masing-masing sekeping uang emas. Berdaganglah dengan uang ini sementara saya pergi, katanya kepada mereka. Bayangkan seorang tuan mempercayakan sekeping uang emas kepada setiap hambanya. Mungkin saja hambanya ini boleh mempergunakan uang ini dengan selenang-lenangnya dan tanpa juga berusaha. Tapi dengan hati yang senang, Tuhan ini mempercayakan kepada hamba-hambanya untuk berusaha menggunakan uang ini dengan mempercayai mereka tanpa menyoalkan apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kalau saat ini Tuhan mempersoalkan kita, apa yang kau lakukan dengan talenta dan apa yang kau miliki pada saat ini, apa yang kita akan dapat jawab di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, setiap hari kita harus sadar kenapa Tuhan mempercayai kita. Yang pertama, kita diciptakan Tuhan melakukan pekerjaan yang baik. Dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Masih ingat di dalam Kejadian, pada mulanya Tuhan menciptakan seluruh penciptaan. Dan selesai penciptaannya pada hari ke-7, dia mengatakan semua baik. Tidak ada yang jahat, semua baik. Oleh sebab itu manusia diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita diberikan keistimewaan oleh Tuhan untuk mengelola dan mengurus. Oleh sebab itu kita harus sadar betapa Tuhan mempercayakan kita. Yang kedua, Roh Allah atau Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk berusaha dengan hikmat. Setiap hari kita berusaha, kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itulah memampukan kita melakukan seluruh pekerjaan kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 17. Yang ketiga, menggunakan pemberian dari Allah untuk kepentingan bersama. Jemaat Tuhan, kita harus ingat apa yang kita miliki untuk bersama, untuk dikongsikan bersama. Masih ingat jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, bagaimana jemaat mula-mula mereka hidup berbagi, mereka hidup berkongsi, melakukan dan bersama-sama menghidupi nilai berbagi dan bertanggung jawab bersama di dalam kepemilikan dalam kehidupan mereka. Itu yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita, karena Yesus sudah menjadi teladan buat hidup kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus menjadi pengurus yang setia? Tuhan memberkati orang yang berusaha. Tuhan memberkati orang yang berusaha. Setiap kita diberikan menurut dengan kemampuan masing-masing. Di ayat 16 dan 18. Setiap orang diberikan Tuhan dengan kemampuan masing-masing. Setiap pribadi kita, janganlah kita sentiasa memikirkan dan melihat dan ataupun iri hati dengan orang lain. Kenapa
bahagian saya seperti ini Tuhan, kenapa gaji saya seperti ini Tuhan. Setiap kita diberikan Tuhan kemampuan masing-masing. Setiap kita diberikan Tuhan talenta yang luar biasa. Pakailah apa yang ada padamu untuk melayani Tuhan dan perkembangkanlah untuk melayani Tuhan. Setiap usaha kita pasti berhasil jika kita tidak jemu dan tidak lemah. Setiap usaha kita pasti berhasil. Kenapa? Seperti yang saya katakan, Tuhan memberikan kita kemampuan. Dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu berbuat baik, karena pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Apa yang kau tabur pasti menuai. Pernah melihat petani yang dia tabur dan dia menuai? Tidak ada. Kecuali apa yang dia tabur, benih yang dia tabur itu mati. Tapi saya percaya apa yang kau tabur di dalam Tuhan pasti akan kau menuai dengan sukacita. Pasti kau akan menuai dengan kekuatan dan pengharapan yang baru dalam Yesus Kristus. Amin. Allah memanggil kita juga supaya kita jangan malas. Seperti Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang malas menempa kemiskinan, tetapi tangan yang rajin menghasilkan kekayaan. Amin. Mau rajin? Pasti kita semua mau. Jadi rajin akan menempa kekayaan. Kekayaan yang apa? Kekayaan memperolehi hikmat untuk berusaha. Amin. Allah memanggil kita untuk bekerja dan berusaha untuk menghidupi nilai belas kasihan kita terhadap mereka yang memerlukan di antara kita, yaitu memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Contohnya, setiap kita bekerja, pasti kita memberikan kepada keluarga kita, pasti kita memberikan kepada pelayanan Tuhan, pasti kita memberikan kepada orang-orang miskin, pasti kita memberi kepada teman-teman kita ataupun jiran-jiran kita memerlukan pertolongan. Itulah bahagian kita. Apa yang kita miliki adalah berbagi kepada orang lain. Hal yang ketiga, kenapa kita harus menjadi pengurus yang setia? Karena orang yang malas dan tidak bertanggung jawab selalu mengalami kerugian. Pengurus yang tidak baik adalah orang yang malas. Orang yang malas, minanya diambil dan mengalami kerugian. Orang yang ketiga, minanya diambil. Apa yang dilakukan oleh tuan itu, orang bangsawan itu? Minanya diambil, diberikan kepada orang lain. Maka dia mengalami kerugian, dia tidak punya hasil apa-apa, dan akhirnya dia tidak mendapat satu pun daripada keuntungan itu. Jadi jemaat Tuhan, janganlah menjadi orang yang malas. Janganlah menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Saya melihat ada beberapa orang yang pernah saya lihat sangat malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, selalu mempunyai alasan untuk melakukan sesuatu ataupun disuruh. Akhirnya hidupnya tidak punya tujuan dan hidupnya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya sangat kagum kalau saya melihat kepada orang-orang tua yang di jalanan ataupun uncle-uncle yang mengutip tin. Itu saya sangat kagum dengan mereka, dengan usia yang dengan usia yang lanjut, mereka tetap bekerja keras. Berbanding dengan anak muda yang tidak mau bekerja keras, tidak mau melakukan sesuatu luar daripada comfort zone mereka. Jadi bagaimana sikap orang yang malas dan tidak mau bertanggung jawab? Pertama, menganggap perkara yang dipertanggungjawabkan itu tidak penting. Disuruh tidak mau, ditolong tidak mau, tidak punya respon. Yang kedua, tidak pernah serius melaksanakan perkara yang dipercayakan. Menganggap hal itu semuanya remeh-temeh, tidak penting. Yang ketiga, sibuk dengan urusan yang menyenangkan diri sendiri. Cukuplah hari ini saya boleh makan, saya boleh minta dengan orang lain tanpa berusaha. Suka banyak
alasan, selalu tunda-tunda, ya, menangguh-nangguhkan kerja dan semua perkara pun tidak berhasil, separuh-separuh. Kalau kami masa kami masih kecil, kami disiplin untuk makan di meja makan karena bapak saya orangnya disiplin di bagian meja makan karena Chinese, karena orang Cina kalau makan pindah-pindah, dia berkata seperti ini, nanti kalau kau makan suka pindah-pindah tempat, apa yang kau buat pun tidak pernah siap-siap. Jadi seperti itu ditanam oleh bapak saya, yang bapak saya mengatakan, kalau makanlah di satu tempat supaya kerjamu siap. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, jangan makan suka pindah-pindah. Itu mentaliti orang tua, karena supaya kita menyelesaikan satu perkara itu selesai di situ. Jangan suka separuh-separuh. Yang keenam, takut untuk invest waktu, suka berhutang, suka mengambil kesempatan dalam kesenangan orang lain. Orang yang malas suka berhutang, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Tidak mau bekerja, banyak alasan. Oleh sebab itu, ini pengurus yang tidak baik, yang tidak boleh dipercayakan. Dan akhirnya dia mengalami kerugian, bahkan satu apapun dia tidak dapat di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jangan jadi orang yang malas, tetapi jadi orang yang rajin di dalam Tuhan. Yang keempat, orang setia akan menerima pujian dan diberi otoriti. Setiap yang setia dan rajin akan menerima pujian dan diberikan otoriti lagi oleh Raja, yaitu Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, di ayat 17 dan 19, seorang raja memberikan kepercayaan kepada hambanya, dua orang hamba itu. Apa yang dikatakan di ayat 17 hingga 19 mengatakan seperti ini. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah kedua yang berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, engkau kuasai 5 kota. Bayangkan dari 10 mina menjadi 10 kota dan 5 mina menjadi 5 kota, mengatakan gambaran yang besar dipertanggungjawabkan kepada orang yang setia dan berusaha. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, orang yang setia akan menerima pujian. Pujian yang kita terima dalam hidup kita adalah dari Yesus Kristus. Pujian di dalam perjuangan iman kita dan kita mempertahankan hidup kita adalah di dalam Yesus Kristus. Mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan jerih payah setiap kita lakukan Tuhan perhitungkan. Setiap detik apa yang kita lakukan Tuhan perhitungkan. Tidak pernah sia-sia apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Jangan pernah mengeluh, Tuhan saya penat, Tuhan saya tidak dapat lakukan, Tuhan saya tidak dapat meneruskan perjuangan dan pelayanan ini Tuhan. Jemaat Tuhan, motivasi setiap kita dan saya sendiri untuk melayani Tuhan adalah tetap terus memandang kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Ayat 1 Korintus 15:58 ini menggambarkan bahwa segala enggan telah kau lakukan diperhitungkan dan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Seperti hal yang sekecil pun sebenarnya Tuhan mau mempercayakan kita dari kecil sebenarnya. Dan kecil itulah Tuhan perhitungkan. Bahkan air matamu, peluhmu, setiap hasil karya tanganmu perhitungkan setiap waktu jemaat Tuhan. Amen. Kesetiaan kepada hal yang kecil dan kepada satu Tuhan akan menghasilkan berkat berkelimpahan seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, di mana
Orang yang setia dalam perkara kecil akan diberkati dengan perkara yang besar. Dan tetap setia kepada satu Tuhan, maka dia dipercayakan Tuhannya lebih di hal yang besar. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Apa yang terlenta Anda ada sekarang, pakailah itu. Kalau Anda punya karunia di dalam berbisnis, pakailah karunia itu untuk diperkembangkan untuk melayani sesama. Pekerjaanmu, studimu, pelayanan, talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepadamu, pakai itu untuk Tuhan. Seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu, apa yang kau miliki, pakai itu untuk melayani Tuhan. Karena apa yang kita ada pada saat ini dipercayakan Tuhan kepada kita, supaya kita dapat mengelola dan mengurusnya dengan baik. Janganlah kita menjadi tamak dengan apa yang kita ada, tetapi pakailah itu untuk memberkati orang lain dan memperluaskan pelayanan Tuhan dimanapun. Ada satu waktu nanti jemaat Tuhan, kita pulang ke rumah Bapa. Dan Tuhan berkata, apa yang telah kau lakukan bagiku? Dan Tuhan tahu engkau telah melakukan bahagian yang Tuhan percayakan kepada. Dan Tuhan mengatakan, engkau hamba yang setia. Engkau hamba yang telah berjuang sampai akhir dan telah melakukan bahagianmu dengan baik. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berjuang dan menjadi seorang pengurus yang setia, pengurus yang berintegritas di dalam kehidupan kita. Jangan memboroskan talenta, keuangan, masa waktu kita dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Tapi pakailah setiap detik hidup kita bersama dengan keluarga kita, melayani Tuhan bersama dengan community, gereja, bersama dengan teman-teman kita, saling mendorong dan saling menguatkan, lebih lagi memberitakan Injil Kristus. Pada minggu-minggu yang akan datang, jemaat Tuhan, saya akan mengajar kita bagaimana kita terlibat dalam bahagian untuk menginvest talenta, keuangan kita dalam pelayanan Tuhan. Saya akan membawa kita lebih dalam lagi di dalam membangun keuangan yang sehat, punyai pengurusan yang baik di dalam Tuhan, dan keuangan yang bertumbuh. Saya selalu mengingatkan kepada beberapa teman saya ataupun rekan-rekan yang lain, keuangan yang sehat adalah bila iman kita semakin bertumbuh dan matang di dalam Tuhan. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita matang di dalam kerohanian kita, matang di dalam hal keuangan kita, matang kita dalam komunikasi kita, matang di dalam kita menguruskan emosi kita. Oleh sebab itu, sangat penting kita menjadi seorang pengurus yang setia dalam semua hal. Amin. Nah, saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan kesimpulan. Marilah kita memperkembangkan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan yang pertama, lakukan pekerjaan, pelayanan, dan jangan mempersia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukan pekerjaan, pelayanan, dan jangan mempersia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amen. Yang kedua, kepercayaan itu menuntut tanggung jawab kita. Kita dituntut bertanggung jawab dalam apapun yang kita lakukan. Jangan lari daripada tanggung jawab. Orang yang selalu lari daripada tanggung jawab, dia tidak akan pernah bertumbuh. Dia tidak akan pernah dapat dipercayakan lagi hal yang lebih besar. Yang ketiga, belajar menghitung berkat setiap hari dan kembangkan terus-menerus. Hari ini kita dapat menikmati hidup kita, dapat menikmati pekerjaan kita, dapat menikmati bersama dengan keluarga kita, dan kita punyai berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bersyukurlah, hitunglah berkat itu setiap hari, dan
kembangkanlah terus-menerus talenta yang Tuhan percayakan kepada kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, selalu mempunyai hubungan yang baik kepada setiap orang dan bertumbuh dalam community Kristen. Harus punya komunikasi yang baik dengan setiap orang dan punya community Kristen untuk terus bertumbuh. Yang kelima, memperjuangkan keselamatan iman kita semakin serupa Kristus setiap hari dalam hidup kita. Kita berjuang membentuk karakter hidup kita bersama dengan Tuhan, mengurus emosi kita, mengurus kehidupan kita yang terus-menerus dipercayakan Tuhan kepada kita. Semakin hari semakin dengan serupa dengan Kristus. Amin. Dan keenam, mempunyai karakter yang dinamis, cepat respon, peduli, tidak duduk diam, dan tidak selalu berada di zona selesa. Mau bertumbuh? Mau dipercayakan Tuhan lebih lagi? Tetap sikap yang dinamis, maksudnya tetap terus mempunyai semangat yang antusias di dalam Tuhan, punyai cepat respon. Setiap waktu apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu, cepat respon. Jangan menunda-nunda. Jangan duduk diam, tapi memikirkan sesuatu apa yang Anda boleh lakukan bagi Tuhan. Dan selalu tidak berada di comfort zone. Sepertinya nyaman-nyaman, aman-aman, tidak perlu mengalami masalah. Tetapi saya percaya seperti ini, jika Anda berada di cabaran, Anda akan tahu sejauh mana iman berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, ada 4 perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Kenapa kita menjadi seorang pengurus yang setia? Yang pertama, Tuhan mempercayai kita. Yang kedua, Tuhan memberkati orang yang berusaha. Yang ketiga, orang yang malas dan tidak bertanggung jawab selalu mengalami kerugian. Yang keempat, orang yang setia akan menerima pujian dan diberikan otoriti oleh Tuhan. Amin. Mau menjadi seorang pengurus yang setia dan berintegritas dalam hidupmu? Belajarlah dari kebenaran firman Tuhan ini. Mulailah dari sekarang. Pastor, saya tidak tahu. Anda boleh berjumpa dengan saya secara pribadi, ataupun hubungi saya, ataupun boleh bertanya kepada orang-orang yang Anda boleh percayakan. Mula dari Anda. Amin. Mulai dari Anda. Mari kita berdoa dan meresponi firman Tuhan ini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kebenaran firman-Mu ini telah kami pelajari. Kami mau menjadi seorang pengurus yang setia. Kami mau menjadi orang yang telah terus dipercaya oleh Engkau lebih dalam lagi. Kami mau menjadi orang yang rajin berusaha. Kami mau menjadi orang yang diberikan otoriti yang terus menerus oleh Tuhan untuk mengelola, untuk melakukan bahagian yang kami harus lakukan untuk melayani-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Bapa, nama-Mu dipermuliakan setiap waktu. Berkati setiap kami Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan, membuka cara pikir kami, cara hidup kami Tuhan, supaya kami berubah semakin hari, semakin mendekati kebenaran firman-Mu, semakin menghidupi kasih-Mu, semakin melakukan bahagian kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu memerintah dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau menjadi seorang pengurus yang setia melakukan bahagian kami hingga Kau mengatakan, syabas anakku, engkau telah melakukan bahagian yang kupercayakan kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua didorong dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya kita diberkati lewat firman Tuhan sebagai makanan rohani kita yang sudah Pastor Paul sampaikan sebentar tadi. Amin. So mari saat ini kita terus fokus untuk menegakkan info gereja kita. So info gereja kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai ibadah online kita. So ibadah online kita ini akan diteruskan lagi sepanjang bulan ini, sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak. So mari kita tetap berkomitmen untuk join bersama ibadah online kita ini secara live setiap hari Ahad jam 10 pagi di channel YouTube kita SIB Nilai. Okay? So info gereja kita yang kedua adalah mengenai persembahan dan persepuluhan.
Oke, so sila rujuk slide yang sudah disediakan ataupun sebarang pertanyaan boleh rujuk pada Sis Vivika sebagai bendahari gereja kita. Mari kita terus setia dalam memberi, so kita boleh support gereja kita, support pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. So info gereja kita yang ketiga adalah mengenai persekutuan doa. Seperti yang kita sedia maklum, persekutuan doa kita sudah dimulai 2 minggu yang lalu melalui aplikasi Zoom. So pada minggu ini juga persekutuan doa kita akan diteruskan melalui aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Zoom. Dan link akan di-sharekan di grup keluarga besar SIB Nilai. Dan persekutuan doa kita ini pada pukul 7.30 petang setiap hari Sabtu. Oke? So mari kita terus join. Bagi kita yang belum join persekutuan doa ini, ingat ataupun buat reminder supaya mengingatkan kita untuk join bersama, bersekutu, berdoa bersama dalam aplikasi Zoom ini pada hari Sabtu 7.30 petang. Amin. So saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memberkati kita semua, untuk mengumpulkan kita semua, mengikat kita dengan kasih Tuhan. Amin. So sebelum saya lupa, untuk Anda yang belum like kita punya channel SIB Nilai, sila like and subscribe supaya kita boleh receive notification untuk info-info yang akan datang. Okay? Jangan lupa like and subscribe ya. Ini tanda kita untuk terus mendukung gereja kita dalam membangun bersama. Amin. So, info gereja kita sampai di sini saja minggu ini. Bye. So, sebelum kita berakhir, kita berdoa dulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Bapa, terima kasih mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini penyertaan-Mu Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu di SIB Nilai, menjaga kami semua Tuhan, sehingga kami diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk bersama join dalam ibadah online kami ini ya Bapa. Tuhan, terus jaga kami, terus berkati kami dimanapun kami berada Tuhan, baik pekerjaan, yang masih study, ibu rumah tangga Tuhan, Kau memberkati kami semua ya Bapa. Tuhan, Kau menjaga anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang berada di sini, di kampung Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menuntun kami semua ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua rencana kami Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biarlah nama-Mu dimuliakan ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. So, jumpa Anda pada hari Ahad ini ya, pukul 10 pagi melalui ibadah online kita. Bye! Tuhan Yesus memberkati kita semua.